Halo semua, kembali lagi di channel by Sefka. Kali ini aku mau sharing video 12 kudapan sehat untuk anak Indonesia yang kemarin sempat diposting di feeds Instagramnya Dr. Tan. Nah, menu kudapan ini tidak hanya untuk selingan MPASI ya, tapi bisa juga untuk anak yang usianya lebih besar atau bisa juga untuk menu bekal sekolah anak. Di video ini nanti satu video berisi 2 menu, jadi nanti akan ada 6 part ya. Dan part pertama itu ada menu tahu isi kukus dan ketan serundeng teri panggang. Untuk tahu isi kukus ini bahan-bahannya ada daging ayam. Ini aku daging ayamnya pakai ayam bagian paha bawah ya. Jadi kemarin waktu beli di pasar itu aku minta tolong untuk filetin sekalian 1 kilo paha bawah. Dan waktu sampai rumah ini langsung aku pisahin tulangnya, kulitnya dan juga urat-uratnya. Ini jadi dagingnya tinggal setengah kilo aja, jadi tinggal 500 gram ya. Terus kemudian aku giling, aku chopper sampai lembut seperti ini. Kemudian ada bawang putih, ini aku pakai 5 siung bawang putih, garam, dan untuk anak usia di bawah 1 tahun bisa di skip aja garamnya. Kemudian ada daun bawang, ini aku iris-iris tipis. Dan juga tahu putih, ini aku pakai tahu putih ukuran paling kecil ya, 4 biji. Untuk langkah pertama ini aku mau potong tahu putih, aku potong serong jadi 2 bagian ya, seperti ini. Lalu ini aku mau rebus tahu putih bersama kunyit. Kunyitnya boleh ulek sendiri, kalau ada kunyit bubuk juga bisa. Ini nanti ngerebusnya nggak perlu lama-lama ya, cukup 3-5 menit aja. Tujuannya supaya tahunya ini nanti teksturnya lebih keras dan warnanya bisa lebih cantik, lebih seger. Untuk isiannya ini aku mau haluskan dulu bawang putih, dan untuk anak usia di atas 1 tahun boleh dikasih garam dikit. Kemudian aku mau campur bumbu halus tadi dengan ayam yang udah digiling. Aduk-aduk sampai rata, boleh juga kalau mau ditambah lada sedikit. Nah, ini udah siap ya isiannya. Setelah tahunya mateng dan dingin, ini aku mau belah bagian tengahnya. Cukup segini aja, nggak usah terlalu dalam, nggak usah sampai nembus. Setelah siap, ini langsung mau aku masukin adonannya. Boleh pakai sendok, boleh juga pakai tangan, bebas. Tinggal dirapihin aja, ditata aja sampai bentuknya jadi seperti ini. Ini aku udah cuci tangan ya, jadi tanganku udah bersih. Ternyata lebih gampang pakai tangan untuk bikinnya daripada pakai sendok. Nah, kira-kira jadi seperti ini ya bentuknya ya. Ini nanti aku mau sisain kira-kira 1/3 dari adonannya ini untuk campuran kuah ya. Jadi ini nanti adonannya nggak mau aku habisin, ini nanti mau aku sisain. Oh ya, ini tadi ternyata untuk isian ayamnya sisa banyak ya, jadi aku rebus lagi tahunya. Jadi untuk total tahu isinya ini ada 16 biji. Untuk daging ayamnya bebas ya, kalau mau pakai dada filet bisa, kalau mau pakai paha bawah juga bisa. Ini aku pakai paha bawah karena kemarin waktu coba pakai dada filet itu hasilnya keras dan anakku nggak terlalu suka, jadi ini aku ganti pakai daging paha bawah aja. Nah, ini udah selesai semua diisi tahunya. Ini tinggal dikukus aja selama 15-20 menit. Nah, untuk sisa adonannya ini mau aku tumis terlebih dahulu. Nah, ini numisnya nggak perlu sampai mateng ya, setengah mateng juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai minyak ayam juga bisa. Lalu tambahkan air secukupnya sesuai selera. Setelah mendidih kemudian tambahkan daun bawang. Kalau mau ditambah garam sama lada juga bisa untuk anak di atas usia 1 tahun. Karena aku kemarin masih punya stok kaldu ayam kampung, jadi ini mau aku tambahin sekalian supaya rasanya jadi lebih gurih, lebih mantap.
Nah, untuk anak yang usianya lebih besar dan suka pedas ini bisa banget kalau mau ditambah cabai iris seperti ini. Jadi nanti kita pisahin dulu untuk snack MPASI atau untuk anak yang nggak suka pedas, baru kita cemplungin cabai irisnya. Nah, ini udah jadi ya, tinggal plating aja. Kita masukin tahu isi dan juga kuahnya. Untuk tahu isinya ini teksturnya lebih lembut jika dibandingkan dengan dada filet, karena ini aku pakai daging paha bawah ya. Dan untuk kuahnya ini rasanya pas, nggak terlalu gurih, nggak terlalu hambar. Kalau mau rasanya lebih gurih lagi bisa ditambahin lagi ya daging gilingnya untuk campuran kuahnya. Ini rasanya gurih, seger, enak pokoknya. Apalagi yang ada tambahan irisan cabai itu enak banget. Wajib coba dan recommended pokoknya. Untuk menu ketan serundeng teri panggang ini aku pakai ketan putih 500 gram atau setengah kilo, dan santan kental atau santan perasan pertama aku pakai 350 ml. Untuk toppingnya ini aku pakai kelapa parut yang nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda, jadi yang sedang-sedang aja. Kemudian ada teri nasi, ini aku pakai teri nasinya 5 sendok makan. Kemudian ada bawang merah 1 siung, bawang putih 2 siung. Kemudian untuk anak usia di atas 1 tahun bisa pakai gula merah dan garam secukupnya. Untuk step pertama ini ketannya mau aku cuci, kemudian aku rendam pakai air, nggak terlalu lama ya, paling 15 menit. Kalau mau lebih lama lagi nggak apa-apa, nanti biar matangnya lebih cepat. Nah, setelah 15 menit ini mau aku bilas pakai air bersih, kemudian mau aku kukus selama 15 menit. Jangan lupa permukaannya diratakan ya seperti ini supaya nanti matangnya bisa merata. Sambil ketannya dikukus, ini aku mau siapin toppingnya terlebih dahulu. Haluskan bawang putih dan bawang merah. Kalau misal anaknya udah bisa makan pedas dan suka pedas, bisa ditambahin cabai ya. Kalau anaknya belum bisa skip aja cabenya. Sangrai bawang sampai harum. Kemudian masukkan teri nasi, masak sampai setengah matang. Rasanya enak banget, baunya seger banget, wangi, enak banget. Ini kemarin beruntung banget ya, aku dapat teri nasi yang seger banget, nggak ada bau amis-amisnya sama sekali. Ini enak banget. Nah, ini udah setengah matang ya terinya. Lalu masukkan kelapa parut, aduk-aduk terus sampai matang. Masak serundeng ini pakai api kecil sedang aja ya, jadi jangan terlalu besar apinya, nanti rawan gosong, dan harus diaduk-aduk terus seperti ini. Kemudian yang terakhir masukkan gula merah dan garam secukupnya untuk anak usia di atas 1 tahun. Ini udah mateng ya sebenarnya seperti ini. Kalau mau langsung disajikan bisa aja, tapi aku kali ini mau masaknya warnanya biar agak kecoklatan dikit. Ini warnanya udah kecoklatan, pas banget seperti yang aku mau. Jadi kalau mau teksturnya lebih lembut, lebih baik sajikan seperti yang tadi ya. Itu teksturnya lebih lembut dan basah. Kalau seperti ini nih teksturnya kering dan agak keras. Untuk sentuhan terakhir ini aku mau chop-chop dikit, mau aku giling sebentar aja supaya lebih lembut, jadi nggak terlalu kasar. Jadi nanti saat ditaruh di atas ketan itu lebih nempel. Setelah 15 menit ini aku mau pindahin ketan setengah matangnya ke wajan. Kemudian campur dengan santan. Ini santannya masih beku ya, karena ini aku pakai stok yang ada di freezer. Jadi langsung dicampur aja seperti ini sampai ketan dan santannya itu tercampur rata. Ini udah rata ya ketan dan santannya, terlihat di dasar wajahnya ini udah nggak ada air santan. Nah, ini siap untuk dikukus lagi. Kemudian kukus selama 20-25 menit, atau bisa sering dicek ya udah mateng apa belum.
Setelah 20 menit berlalu, ini mau aku cek dulu apakah udah mateng atau masih perlu dikukus lagi. Udah mateng dan udah empuk. Jadi ini siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya bebas ya, mau dibentuk pakai tangan bisa, mau dicetak juga nggak apa-apa. Tapi kali ini aku mau bikinnya pakai mangkok kecil seperti ini. Sedikit tips ya, kalau misalnya mau penyajiannya itu dicetak seperti ini sebaiknya ketannya itu dalam keadaan masih hangat karena kalau udah dingin itu pasti nempel di mangkoknya dan akan sulit untuk dikeluarkan ketannya. Untuk tekstur ketannya ini pas ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, jadi matengnya pas merata. Dan untuk serundeng teri panggangnya ini rasanya gurih, manis, tapi untuk teksturnya emang lebih keras ya. Kalau mau lebih empuk bisa masaknya jangan sampai warnanya itu berubah jadi kecoklatan.